Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bersama gue Muhammad Wahir Yadi. Nah, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tips dan trik kamera Nikon D3000. Nah, buat teman-teman yang masih menggunakan Nikon D3000, D40, D60, sebenarnya tips dan triknya itu sama aja sih, hampir mirip gitu ya. Mungkin ya beda dikit-dikit di tombolnya aja sih. Tapi untuk penggunaan dan kawan-kawannya, tips dan trik ini sebenarnya hampir mirip, apalagi sama yang dulu pernah saya buat di tahun 2020 gitu ya. Yang ini. Nah, itu mirip dan sama lah gitu ya. Cuman tombol-tombolnya aja yang beda seperti itu. Nah, mungkin ini bisa membantu teman-teman memaksimalkan lagi kamera Nikon D3000-nya. Nah, teman-teman yang mungkin masih menggunakan kamera Nikon D3000 itu nggak usah berkecil hati ya, karena Nikon D3000 tuh hasilnya top markotop sih, tergantung lensanya aja sih. Kalau misalkan lensanya mantep, insya Allah hasilnya juga mantep. Dan buat temen-temen yang baru mau belajar gitu, ini bisa jadi rekomendasi sih. Kalau cuman teman-teman punya budget di angka 600 sampai sejutaan gitu ya, itu udah cukup dan banyak banget bisa teman-teman cari di FB, di OLX, atau mungkin di Shopee, atau di Tokopedia yang sekarang sama TikTok itu banyak banget gitu ya. Dan saya juga jual gitu ya. Saya jual itu di angka 650, biasanya itu fignet parah gitu ya. Dan yang sampai sejuta seratusan lah itu normal, biasanya sejuta seratus itu full set dan normal biasanya. Sekalian itu promosi punya saya, toko saya. Nah, oke, langsung aja teman-teman ke tips yang pertama gitu ya. Tips yang pertama adalah pemilihan lensa gitu. Nah, ini saya ada Nikon D3000 gitu ya. Nikon D3000 itu bisa lebih maksimal kalau misalkan kita menggunakan lensa AFS gitu ya. Lensa AFS ini adalah lensa yang uh, bisa maksimal gitu ya di Nikon D3000 gitu. Mohon maaf ini. Karena ini apa tuh namanya, lensa AFS itu dia aperture-nya terbaca, kemudian setelah itu autofokusnya bisa berjalan di Nikon D3000 seperti itu. Nah, biasanya lensa AFS itu dia di sininya pinnya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, antara 7 atau 8 pin gitu ya. Nah, ini bisa dicek 1 2 3 4 5 6 7. Nah, antara 7 atau 8 gitu. Itu ciri-cirinya ya. Jadi kalau nggak salah itu dia seperti itu untuk ini lensa fix Yongnuo-nya, AFS ini juga gitu, lensa kit bawaan dari Nikon D3000. Biasanya sih ada pinnya gitu ya. Pinnya 7. Itu paling maksimal gunakan lensa fix AFS karena fitur autofocus pada bodi kamera berjalan dengan baik. Kemudian habis itu aperture-nya juga bakalan terbaca. Itu yang paling maksimal di lensa AFS gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang pemula itu benar-benar sangat membantu banget kalau menggunakan ini ya, menggunakan autofocus, karena Nikon D3000 itu dia tidak bisa ini live view atau ngambil gambar lewat ini layar, tapi dia dari jendela bidik ini ya teman-teman. Jadi dari sini bisanya gitu. Makanya itu lumayan memudahkan buat teman-teman yang belum pernah megang kamera atau mungkin yang uh, jarang menggunakan live view gitu ya. Jadi itu sangat membantu. Nah, itu lensa yang paling maksimal. Nah, yang kedua itu adalah lensa ini, lensa AFD gitu ya teman-teman. Lensa AFD itu dia biasanya itu punya 4 atau 5 pin doang di sini gitu. Dan aperture-nya itu bisa kita buka tutup gitu ya. Itu ini. Nah, jadi ini bisa kita buka tutup gitu ya. Ini nggak kelihatan, sorry, mohon maaf. Nah, itu ini bisa kita buka tutup. Nah, tuh. Tapi ada juga yang dia nggak bisa diatur gitu. Ini pinnya cuma ada 5 doang.
Seperti itu. Ini kenapa saya bilang itu jadi pilihan kedua gitu ya, karena dia aperture-nya terbaca teman-teman di Nikon D3000. Cuman dia itu tidak bisa autofocus kayak gitu pada uh, kamera Nikon D3000 atau body D3000, karena dia itu menggunakan motor fokus. Ini motor fokusnya di bagian sini gitu ya. Dia biasanya itu digunakan di body-body yang built-in focus, built-in motor fokus gitu ya, di kamera Nikon D70, D80, D90, D7000 gitu ya, dan kawan-kawannya itu bisa autofokusnya berjalan dengan baik. Tapi kalau di Nikon D3000 itu tidak bisa. Makanya dia muter-muter fokusnya di sini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pemula gitu ya, yang benar-benar kayak belum terlalu paham tentang kamera, jadi lebih kesulitan sih kalau misalkan kita menggunakan yang ini gitu. Nah, itu makanya agak susah teman-teman kalau misalkan teman-teman belum terbiasa. Tapi ya kalau udah terbiasa sih aman, apalagi teman-teman yang pakai analog gitu ya, terus habis itu pakai kamera-kamera yang cuman bisa jendela bidik, itu sih pasti udah terbiasa, jadi aman. Tapi ini kita ke yang pemula aja gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu lensa manual. Nah, ini lensa manual, ini dari Tokina gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa lihat. Jadi dia tidak ada ininya sama sekali, mechanical apa tuh namanya, pinnya gitu dan kawan-kawan. Jadi ini emang benar-benar manual, benar-benar tidak terbaca pada kamera, dan tidak bisa apa tuh namanya, si kamera itu cuman bisa di mode M saja gitu, mode manual. Dan exposure itu metering apa, jadi kayak exposure-nya itu tidak kelihatan gitu. Jadi kayak kayak misalkan kita di ini kan lensa AFD itu di mode A, SP dan kawan-kawan auto itu masih berjalan gitu ya. Cuman kan focusingnya manual gitu ya. Kalau ini gitu ya, exposure-nya itu benar-benar ini tidak ditampilkan sama sekali. Jadi kayak analog gitu sih, kayak ya kayak analog lah gitulah. Jadi ini agak susah banget buat teman-teman yang pemula, apalagi harus ngira-ngira shutter speed-nya berapa, ISO-nya berapa, kemudian habis itu aperture-nya berapa di sini gitu. Itu benar-benar agak sulit gitu ya, dan itu perlu keterbiasaan supaya teman-teman bisa menggunakan Nikon D3000 menggunakan lensa manual. Itu yang tips pertama, pemilihan lensa gitu ya. Agak panjang banget ini, supaya teman-teman bisa memahami. Kalau misalkan menggunakan Nikon D3000 itu lebih baik menggunakan lensa AFS atau AFD. Kemudian baru kalau nggak ada banget lensa manual seperti itu. Nah, kemudian tips yang kedua, teman-teman. Nah, tips yang kedua itu masih berkaitan dengan ini ya, focusing gitu ya. Jadi ini kita harus mengatur diopter viewfinder seperti itu. Nah, ini gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin menggunakan lensa FD atau lensa manual gitu. Nah, itu sangat penting banget gitu ya, karena yang lensa AFS juga penting sih gitu ya. Karena pas kita ngelihat dari jendela bidik ini gitu ya, pas kita tidak mengatur diopter viewfinder dengan baik gitu ya, biasanya si kamera bunyi bip gitu. Nanti itu juga termasuk tips selanjutnya gitu ya. Dia udah bunyi bip, udah fokusnya tuh udah kelok gitu ya, udah ngunci gitu kalau pakai lensa AFS. Tapi di sini yang ngeblur gitu. Nah, berarti ininya belum diatur gitu ya. Nah, tinggal kita atur aja. Kalau ke bawah, bawah banget itu buat teman-teman yang matanya minus. Kalau plus gitu ya, ini kalau kita ke atasin gitu ya, ini bakalan untuk teman-teman yang matanya plus gitu ya. Jadi diatur aja kesesuaian diopter viewfindernya. Itu tips yang kedua, supaya nggak ngeblur ya. Nah, kemudian kita ke tips yang ketiga gitu teman-teman. Nah, tips yang ketiga itu adalah ketahui terlebih dahulu hasil gambar sebelum kita jepret seperti itu. Nah, caranya kita adalah gunakan indikator exposure itu. Nah, indikator exposure itu dia di bagian sini teman-teman. Nah, itu. Nah, jadi sorry. Kalau ini plus terlalu terang, kalau minus itu terlalu gelap seperti itu. Kalau di mode M itu ya kita
benar-benar mengandalkan indikator exposure itu supaya ngelihat terlalu terang atau terlalu gelap seperti itu. Nah, itu yang mempengaruhi itu shutter speed, kemudian habis itu ada aperture, kemudian ada juga ISO seperti itu. Itu yang benar-benar banyak banget mempengaruhi itu. Sebenarnya ada lagi sih kayak metering dan kawan-kawannya, cuman teman-teman seimbangkan 3 elemen itu aja dulu seperti itu. Nah, kalau di mode lain ASP dan kawan-kawan itu ada bacaan LO-nya gitu. LO tuh berarti terlalu gelap lah gitu. Nah, itu ada yang ngasih tahu. Tapi kalau di mode M gitu ya, teman-teman harus memahami indikator exposure-nya, apalagi buat teman-teman yang mau belajar dan mau jadi fotografer yang lebih profesional gitu ya. Itu sangat penting untuk mengetahui hasil jepretnya sebelum hasil gambarnya sebelum kita jepret seperti itu ya. Jadi teman-teman pelajari indikator exposure seperti itu gitu ya. Nah, kemudian tips yang keempat, teman-teman. Nah, tips yang keempat ini sebenarnya remeh banget gitu ya. Dan kalau saya sih kayak kurang afdol kalau misalkan nggak pakai fitur ini gitu ya. Jadi fitur ini cuma bisa digunakan di lensa AFS, yang lainnya tidak bisa gitu ya. Jadi ini adalah membunyikan bipnya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman pergi ke menu gitu ya. Jadi kalau misalkan bip itu, oh ini udah ngelock, fokusnya udah ngunci seperti itu. Itu doang sih sebenarnya fungsinya. Kalau nggak pakai bip itu kayak kurang sih kalau menurut saya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa dicek ya. Jadi di obeng gitu ya. Kita ke obeng kemudian ada bacaan bip gitu ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, tuh. Pokoknya jaraknya itu kemudian di on kan saja gitu. Nanti kalau udah on, nanti dia setiap kali sudah ngelock fokusnya gitu ya, nanti ada bunyi bip gitu. Nah, ini tips yang kelima gitu teman-teman. Nah, tips yang kelima ini kayak memudahkan aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan mode dial M, AS itu sangat mudah mengganti ISO aja sih sebenarnya. Cuman ISO ini sangat penting banget gitu ya buat teman-teman, kayak lebih gampang gitu. Nah, kalau by default gitu ya, kalau dari pabriknya si kamera Nikon D3000 itu di tombol FN ya sini. Nah, di tombol FN itu dia ini mengganti shot modenya gitu ya. Nah, jadi kayak shot modenya itu kayak ini, kita pencet FN gitu ya. Nanti ini berubah tuh, lihat yang ini nih. Tuh. Nah, itu nggak penting sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi kita ubah aja di menu gitu ya, di menu sini, pencet menu gitu ya. Kemudian habis itu pergi ke obeng lagi gitu ya. Kemudian habis itu kita ke button gitu ya. Ada pencet atas saja gitu ya. Nah, ini lihat itu urutannya ada di deket yang sini tuh. Ini garisnya di sini. Kemudian habis itu kita ke button, pencet, kemudian ini FN kita ganti ke ISO seperti itu. Nah, ISO seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa itu. Nah, jadi nanti si kamera gitu ya bakalan ngubah ISO gitu ya. Nah, ini kita pencet FN gitu ya. Kemudian ini dia bakalan berubah-berubah seperti itu. Nah, itu adalah tips supaya memudahkan teman-teman mengganti ISO di mode MAS kayak gitu. Nah, kemudian tips yang ke-6 gitu ya. Tips yang ke-6 ini juga sama, tombol juga gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di mode M seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau mengubah aperture itu kan kayak agak di mana yang ngubahnya gitu ya. Nah, kalau itu daripada kita ke mode A gitu kan, terus habis itu ubah aperture di situ gitu ya. Nah, jadi kalau kita di mode M gitu, ini ada kombinasi ini ya. Jadi tombol ini gitu ya, tombol exposure gitu ya. Tombol exposure sama ini sama gear shutter speed itu kita ubah-ubah aja. Ke kanan itu untuk menaikkan aperture nilai angkanya. Terus habis itu ke kiri gitu ya, kita geser ke kiri itu untuk menurunkan nilai angka aperture seperti itu. Nah, kemudian kita ke tips yang ke-7 teman-teman gitu ya. Nah, jadi tips yang ke-7 itu adalah untuk membersihkan sensor gitu ya. Jadi ada yang nganggap bahwa ini adalah sensor gitu ya. Nggak salah, itu bukan sensor ya teman-teman, ini adalah mirror gitu ya. Nah, caranya untuk kita melihat sensor
itu sebenarnya ini ada di obeng, kemudian ada bacaan mirror lock up gitu ya. Nah itu kalau misalkan baterai teman-teman itu nggak bisa gitu ya, itu ada cara lain. Maksudnya nggak bisa itu kalau misalkan nggak full gitu ya. Kalau misalkan nggak full dia nggak bisa lock up gitu ya, mirror lock up gitu. Jadi ada salah satu caranya, yaitu teman-teman ini dijadikan ke 30 detik gitu ya. Dan ini saya jadikan aja ke 6 detik lah. 6 detik ya gitu ya. Nah, jadi setelah kita lihat gitu ya, cekrek. Nah, sensornya bakalan kebuka, kemudian kita bersihkan gitu. Nah, ini sangat beresiko teman-teman sebenarnya gitu ya. Tapi saya nggak menyarankan gitu. Kecuali teman-teman benar-benar kayak cuman pengen ngelihat aja, atau kayak cuman pengen ini aja sih, apa tuh namanya, penasaran apakah ada jamur atau tidak gitu ya. Nah, kalau mau bersihkan itu saya menyarankan menggunakan yang mirror lock up itu gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau mirror lock up itu kayak ini, apa tuh namanya, dia nggak bakal jatuh gitu ya, nggak bakal jatuh si mirrornya sampai kita mematikan si kamera seperti itu. Cuman kalau misalkan yang menggunakan ini tadi yang saya shutternya dilamain itu ke 6 detik atau sampai 30 detik atau bulk gitu ya, itu beresiko apabila teman-teman nanti pas nyapu sensornya nanti malah itu apa, keduluan shutternya gitu, nanti malah rusak. Nah, itu sih teman-teman, apa tuh namanya, tips dan trik dari saya gitu ya. Menggunakan Nikon D3000 itu tips dan triknya itu untuk memudahkan teman-teman yang menggunakan Nikon D3000, apalagi untuk para pemula gitu, dan khususnya buat teman-teman yang membeli kamera di toko saya gitu ya. Jadi ini mungkin saja bisa jadi apa ya, kayak memaksimalkan lah kamera Nikon D3000-nya gitu ya. Nanti saya sertakan hasil-hasil saya menggunakan kamera Nikon D3000. Teman-teman percaya kalau Nikon D3000 itu hasilnya bakalan mantep banget kalau misalkan lensanya itu lensa yang bagus gitu ya. Nah, kalau saya pribadi gitu ya, yang murah dan mantep gitu ya, itu di 50 mm AFS Yongnuo gitu ya. Itu udah paling murah sih kalau menurut saya, yang apa tuh, paling gampang dicari itu 50 mm. Nah, kemudian habis itu 35 mm kayak gitu yang Yongnuo ya. Kalau yang AFS yang lensa fix dari Nikon gitu ya, itu masih mahal gitu ya, masih 1.500.000-an ke atas kayak gitu. Kalau yang Yongnuo kan kisaran 800, bahkan kemarin di FB itu saya dapet itu yang 600 ribuan seperti itu. Jadi ya itu harus pintar-pintar nyari juga sih kayak gitu. Cuman itu aja sih kalau misalkan dari saya gitu ya. Kalau teman-teman masih menggunakan Nikon D3000, cari lensa yang bagus, hasilnya bakalan masih bagus. Oh iya, di deket saya gitu ya, maksudnya di ini ada foto studio yang masih pakai Nikon D3000 loh gitu, dan hasilnya masih mantep gitu. Dan itu beneran gitu, di dekat Win Wali Songo gitu, itu masih ada yang pakai Nikon D3000. Keren lah gitu, dan hasilnya juga masih bagus ya, karena dia mungkin udah profesional orangnya, kemudian habis itu lightingnya juga udah memadai gitu ya. Dia pakai Nikon D3000 sama lensa kit waktu itu, dan itu benar-benar hasil masih bagus sih gitu ya. Emang tergantung sama orang yang di belakangnya juga sih gitu. Udah kelamaan, ini udah lama, udah panjang banget. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang kurang enak gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mengkritik saya, kemudian teman-teman juga bisa menambahi kira-kira ada tips apa lagi yang bisa membuat maksimal Nikon D3000 gitu ya. Nah, jangan berkecil hati, jangan sampai kayak wah Nikon D3000 nggak bisa bersaing. Bisa teman-teman gitu ya, tergantung sama kita yang gunainnya aja dan lensa yang kita pakai. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.